wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Natasha Angelina Haluho dari kelas C, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pada mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaninggia, SAP, MAP. Jadi perencanaan yang saya buat adalah kegiatan perayaan Paskah bersama SMP dan SMA 2 Kediri pada tahun 2019 yang perencanaannya dilakukan 2-3 minggu kurang lebih. Di situ kami memilih pengurus hariannya seperti sekretaris, bendahara, lalu ada divisi-divisi seperti humas, acara, dekor, serta konsumsi. Dan juga kami melakukan pembuatan undangan untuk SMP agar dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut, serta membuat surat izin untuk pengadaan acara di SMA 2 Kediri. Perencanaan tersebut harus dikerjakan karena merupakan program rutin dari Unit Kerohanian Kristen dan Unit Kerohanian Katolik yang berada di bawah naungan OSIS SMA Negeri 2 Kediri. Kegiatan ini dilakukan paling tidak satu tahun sekali yang bertujuan untuk mengajak siswa SMP terkhusus kelas 9 untuk mengenal kehidupan rohani dan melihat kegiatan Unit Kerohanian Kristen dan Katolik SMA 2 Kediri. Untuk perencanaan kegiatan perayaan Paskah ini dilakukan di ruangan Unit Kerohanian Kristen atau Unit Kerohanian Katolik SMA 2 Kediri, dan juga dapat dilakukan di jam pulang sekolah pada kelas pengurus ataupun divisi, dan juga di kantin saat jam pulang sekolah. Lalu apabila sudah mendekati tanggal pelaksanaan, maka beberapa pengurus ataupun divisi meminta surat izin untuk melakukan pengecekan tempat serta alat agar dapat tersedia dan lengkap saat perayaan Paskah ini dilakukan. Lalu untuk pelaksanaannya, perayaan Paskah ini dilakukan di Aula SMA 2 Kediri. Waktu pengerjaan perayaan Paskah ini dilakukan kurang lebih 2-3 minggu sebelum kegiatan dilakukan, dan di dalamnya sudah ada pengurusan surat menyurat, yaitu surat izin peminjaman tempat serta alat, surat izin dispen pelajaran para pengurus sebelum hari H, serta surat undangan yang diajukan pada narasumber ataupun tamu undangan, serta pihak SMP yang kami undang juga dalam kegiatan perayaan Paskah ini, serta perwakilan sekolah yaitu guru, pengajar agama baik Kristen maupun Katolik di SMA 2 Kediri. Yang mengerjakan perencanaan ini adalah perwakilan siswa kelas 10, perwakilan siswa kelas 11, serta seluruh kelas 12 Kristen Katolik SMA 2 Kediri. Dan pada perayaan Paskah nantinya diundang pula siswa SMP kelas 9 sekota Kediri, lalu ada guru pengajar Kristen maupun Katolik SMA 2 Kediri, serta ada perwakilan dari OSIS SMA 2 Kediri, dan juga ada pembawa firman yaitu perwakilan gereja. Adanya pembagian divisi agar dapat dikoordinir dengan baik, seperti adanya divisi musik, lalu ada divisi humas untuk bagian surat menyurat yang nantinya diberikan pada setiap perwakilan, maupun surat undangan pada SMP yang kita undang sebagai tamu undangan. Lalu
adanya divisi konsumsi untuk menyediakan konsumsi para tamu undangan, dan juga ada divisi dekorasi untuk mendekor ruangan atau aula SMA 2 Kediri agar terlihat lebih bagus. Lalu nanti di setiap divisinya akan ada koordinator untuk mengkoordinir semuanya sehingga nanti dapat dilaporkan kepada ketuanya, sehingga jika ada kekurangan dapat langsung dilengkapi agar dapat tersedia dan terlaksana dengan baik. Lalu adanya persetujuan dari pihak sekolah SMA 2 Kediri sebagai penyedia maupun dari SMP serta narasumber maupun perwakilan-perwakilan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan dapat terlaksana dengan baik. Konsep SMART yang saya buat dalam perencanaan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu S, spesifik, dimaksudkan agar perencanaan kegiatan yang saya buat dapat mencapai tujuannya dan juga menggapai ruang lingkupnya. Kegiatan saya mempunyai maksud untuk mengajak siswa-siswi khususnya SMP kelas 9 untuk mengenal kegiatan kerohanian dan kegiatan yang dilakukan Unit Kerohanian Kristen Katolik SMA 2 Kediri, yang salah satunya adalah kegiatan Paskah ini. Yang kedua adalah M, Mea Surebe. Program kerja atau perencanaan kita diharapkan mempunyai tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan program kerja Unit Kerohanian Kristen Katolik dalam perayaan Paskah ini adalah 95%. 5%-nya lagi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki karena yang pertama adanya keterlambatan pada pihak pengajar untuk berpidato. Hal tersebut diatasi panitia dengan menunjuk perwakilan pengajar lainnya untuk berpidato sebagai sambutan. Lalu yang kedua adalah pihak SMP yang mengadakan acara mendadak di sekolah SMP-nya masing-masing sehingga ada beberapa perwakilan SMP yang tidak hadir dan mengakibatkan harus dilanjutkannya acara meskipun hanya beberapa peserta yang hadir. Yang ketiga adalah A, achievable. Kegiatan ini harus benar-benar terlaksana. Dibuktikan dengan diadakan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan mengundang siswa-siswi Kristen Katolik SMP khususnya kelas 9 di Kota Kediri dengan siswa-siswi SMA 2 Kediri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk perayaan Paskah bersama dan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan Unit Kerohanian Kristen Katolik di SMA Negeri 2 Kediri. Yang keempat adalah R, realistik, yaitu kegiatan ini harus ada dan dapat mencakup kemampuan-kemampuan kepanitiaannya, yaitu dengan dibentuknya divisi-divisi yang diharapkan para panitia dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua, dapat tercapainya suatu hal pasti ada juga kegagalan. Jadi ada beberapa kegagalan dalam pelaksanaannya, namun juga dapat diatasi dengan baik karena kemampuan para divisi dan panitia yang sudah ada. Ya, kegagalannya diantara lain seperti adanya keterlambatan, lalu adanya tidak terpenuhinya kuota tamu yang ada, namun kegiatan itu tetap dapat terlaksana dengan baik dan terencana dengan baik pula dengan adanya kontribusi dari para panitia. Yang kelima dan terakhir adalah T, yaitu time. Dalam perencanaan pelaksanaan, pasti ada batas waktu sebelum hari pelaksanaan tiba. Jadi perlu adanya kontribusi dari tiap divisi dan juga pengurus agar dapat terencana dengan baik. Saat sudah ada perencanaan dan pelaksanaan, maka diakhirkan ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak OSIS dan juga pihak angkatan bersama agar dapat melaksanakan kegiatan rutin tahunan Unit Kerohanian Kristen maupun Katolik agar dapat terlaksana dengan baik di tahun-tahun yang akan datang.